Menurut kamu, kalau kamu sakit cacar atau campak, bisa dicegah atau bahkan bisa diobati nggak ya bekas-bekasnya? Yuk nonton video ini untuk mengetahui dan menanggulangi cacar dan campak. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Randy Laksitalia, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Hari ini kita akan membahas tentang cacar dan campak dan bagaimana menanggulanginya. Cacar air dan campak itu berbeda dari penyebabnya. Cacar air disebabkan oleh virus Varicella zoster, sementara campak disebabkan oleh morbillivirus. Keluhannya juga berbeda nih, karena kalau cacar itu kalian akan ada temukan keluhan atau simptom berupa lenting yang isinya air. Sementara kalau campak, kamu akan temukan ruamnya itu merah merata di kulit. Penyebarannya juga berbeda. Cacar dimulai dari tengah tubuh lalu menyebar keluar yang disebut sebagai sentripetal. Sementara kalau campak biasanya dimulai dari belakang telinga atau sentral wajah baru ke seluruh tubuh. Uniknya lagi, cacar memiliki reaksi demam yang sedang sampai kadang-kadang bisa tinggi juga. Kamu juga akan rasakan linu-linu sama pegal-pegal di badan. Sementara campak kamu akan lebih merasa fatigue, lelah, dan gejala yang paling khas dari campak adalah 3C. Cough, coryza, conjunctivitis. Cough kamu biasanya ada batu, coryza adalah ada rasa pilek, dan juga conjunctivitis yaitu mata merah di luar dari ruam merah merata yang tadi sudah saya sebutkan. 1. Kamu harus mandi secara rutin, mencegah sekunder infeksi. Yang kedua, minum air dan hidrasi yang cukup agar kulit kamu juga pemulihannya lebih baik. Yang ketiga, pastikan tidak menggaruk kulit berlebihan. Garukan kulit yang berlebihan akan menyebabkan scar, nanti kesembuhan kamu akan meninggalkan bopeng yang kurang elok. Yang keempat, pastikan kamu minum obat sesuai anjuran dokter. Yang kelima, pastinya istirahat cukup. Dan yang tidak boleh, 1, pemakaian bahan pribadi secara bersamaan seperti handuk, karena berisiko untuk menularkan penyakitnya. Terus, hindarin dulu tempat-tempat umum, karena kamu bertanggung jawab untuk tidak menularkan cacar itu pada orang lain yang belum pernah sakit cacar. Kalau kamu rutin pakai krim malam, bahan aktif, terus active ingredients seperti benzoyl peroxide, lactic acid, mandelic acid, retinol, mungkin harus kamu tunda dulu karena kulit kamu yang terkena cacar akan lebih iritasi. Sebenarnya, sesuai dengan perjalanan penyakitnya, cacar itu akan resolve atau selesai dalam waktu 4-7 hari, di mana lesi yang berisi air atau lenting atau vesicle akan berubah menjadi krusta, di mana itu akan mencapai fase penyembuhan. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar dari sakit cacar yang kamu derita bisa cepat kering. Yang pasti, kamu harus rajin mencuci muka dan tetap mandi. Selanjutnya, pastikan kamu minum obat yang diberikan oleh dokter. Dokter biasanya akan meresepkan acyclovir dan antihistamin. Antihistamin tujuannya biar kamu nggak gatel-gatel banget, jadi garukan yang nggak berlebihan. Terus kemudian acyclovir berfungsi sebagai antivirus yang mengurangi replikasi dari virus itu sendiri. Nah, pemberian acyclovir ini biasanya akan diresepkan dokter sebelum terbentuknya fase krusta. Kemudian, biasanya dokter akan memberikan kompres dengan NaCl bersama krim antibiotik juga. Kompres di wajah akan membantu untuk terjadinya vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah di area wajah, sehingga inflamasi berkurang, sehingga saat krim dioleskan, krim itu akan masuk lebih baik dan dia juga akan memberikan pelembab. Campak secara general jarang menimbulkan bekas, tapi tetap bisa ada bekasnya, yaitu yang kita sebut sebagai hiperpigmentasi post-inflamasi atau munculnya ruam gelap di kulit setelah terjadinya suatu peradangan. Nah, biar kamu nggak muncul hiperpigmentasi post-inflamasi, pastikan 1. Cuci muka rutin supaya tidak terjadi infeksi sekunder. Hindari sinar matahari berlebihan pada saat kamu sedang sakit campak, karena kulit yang terinflamasi akan bisa terprovok oleh ultraviolet A dan ultraviolet B, justru bisa hiperpigmentasi. Yang ketiga, pastikan kamu gunakan moisturizer yang kandungannya lebih cenderung ke emollient dan humectant. Karena emollient akan melembabkan kulit kamu, sementara humectant akan menarik air dari atmosfer sekitar kamu, sehingga nanti pemulihan kulit akan lebih baik. Yang pertama, pneumonia.
Terus kemudian kamu juga bisa mengalami ensefalitis atau radang otak. Komplikasi lain yang mungkin terjadi adalah kebutaan, terutama hati-hati pada ibu hamil karena kalau nggak cepat ditanganin, bisa aja anaknya kena katarak kongenital. Untuk cacar air, yang paling kita takutkan adalah satu infeksi bakteri sekunder. Karena seperti yang kita ketahui, ada luka yang terbentuk. Bakteri bisa masuk. Juga dapat terjadi pneumonia, bisa terjadi ensefalitis, kemudian bisa terjadi hepatitis, dan pada orang yang imunokompromis atau pertahanan tubuhnya turun, bisa terjadi sistemik dari varicella itu sendiri. Jadi yang pertama, kalau gejala kamu yang ringan atau berat. Kalau kamu ada gejala yang ringan seperti demam, terus ruam merah, dan kira-kira kamu masih bisa ke dokter dan nunggu di poliklinik umum, maka kamu bisa datang ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, ke dokter penyakit dalam, atau dokter spesialis anak. Semua berkompeten untuk mengobati kondisi dari kedua penyakit tersebut, baik campak maupun cacar. Kalau mungkin kamu ada kondisi yang emergensi, seperti sesak napas, kejang, dehidrasi berat, terus kemudian atau mungkin kamu campak ada konjungtivitis yang berat, terus kemudian ada kondisi badan rasanya linu-linu dan pegel-pegel banget yang nggak tertahankan, kamu bisa datang langsung ke emergency. Biasanya nanti dokter emergency atau dokter yang berjaga di sana akan mengakses apakah kamu benar sakit campak atau cacar, kemudian dia akan merujuk ke spesialis sesuai yang tadi saya sebutkan tadi, bergantung pada kondisi klinis dan komplikasi yang kamu alami. Yang perlu diingat, cacar air maupun campak merupakan infeksi virus yang sebenarnya tidak berbahaya. Kalau penanganan kamu tepat, obat yang diberikan juga tepat, lalu kemudian keluhan atau komplikasi teratasi dengan baik, kamu bisa sembuh 100%. Tapi yang pasti kamu harus berobat ke tenaga profesional yang terpercaya. Salam sehat!